Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salata ahli samawati wal ardi alaihi wa jiz ya rabbi lutfakal khafiyya fi amrina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Kaum muslimin, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengkaji kitab Minhajul Adqiya karya Syekh Saleh Darat, marilah kita membaca suratul Fatihah untuk beliau dan juga untuk penulis nazam yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari, dan kiranya juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah memberi manfaat ilmu kita, berkah dunia dan di akhirat kelak. Allahumma walana al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-19 yang lalu kita sudah bicarakan tentang zuhud sebagai jalan ketiga dari perjalanan aulia. Pada pertemuan lalu telah disebutkan bahwa zuhud adalah orang yang mendapatkan duniawi, yang mendapatkan harta atau derajat atau bahkan pangkat. Namun orang tersebut bersikap rendah hati, bersikap enggan terhadap dunia itu, sehingga orang tersebut mampu mengendalikan diri, dan apabila mengambil manfaat adalah secukupnya, maka ia tidak menjadi hina dan tidak hilang derajatnya. Selanjutnya pada bagian ke-20 ini, bahwa orang zuhud tidak mau menerima duniawi itu karena khawatir bila hatinya berorientasi pada harta. Jadi orang zuhud itu enggan terhadap duniawi karena khawatir bila hatinya memiliki orientasi harta. Dan apabila berorientasi harta berarti ia memiliki kekasih selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang zuhud tidak menerima atau enggan menerima duniawi itu karena khawatir kalau akhiratnya, nilai di akhirat itu hilang lantaran kenikmatan duniawi, dan juga khawatir duniawinya menjadi alat bukti oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik di dalam kehidupan duniawi saja, dan kamu telah bersenang-senang dengan itu, maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah berbuat fasik. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 20.
Perbuatan seperti itu semua adalah yang membuat perlunya zuhud terhadap duniawi. Maka familah itu, kata Syekh Saleh Darat, fa innahu nafisun. Sungguhnya zuhud itu adalah hal yang sangat berharga. Maka karena demikian, maka Syekh Nadim berkata, wazuhdu ahsanu mansibin ba'dat tuqah bihi yunalu maqama irbabil ula wa bihi yunalu maqama arbabil ula. Syekh Saleh memberi arti ana dene zuhud iku utamane makom salikin ba'dane sifat takwa. Lan kelawan sebab zuhud maka dadi ngeranggeh lan bisa mekoleh ing derajate wong kang anduweni pangkat ingkang luhur-luhur saking ulama arifin sufiyin. Maksudnya bahwa zuhud itu adalah sebaik-baik makom salikin, orang yang beribadah. Jadi zuhud adalah sebaik-baik makom salikin setelah sifat takwa. Dan dengan zuhud, orang bisa meraih derajat yang luhur, yaitu makom ulama arifin sufiyin. Jadi makom ulama arifin, orang yang ma'rifat, sufiyin, dan ahli sufi. Maksudnya sesungguhnya zuhud itu adalah sebaik-baik makom abidin. Jadi orang-orang yang ahli ibadah. Sebaik-baik makomnya orang ahli ibadah. Karena zuhud menjadi sebab dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zuhud menjadi sebab orang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wazhud fid dunya yuhibbukallahu ta'ala, wazhud fi ma indan nasi yuhibbukan nas." Rawahu Ibnu Majah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah kamu terhadap harta manusia, maka manusia akan mencintaimu. Oleh karena itu, orang yang dikasihi Allah berarti dia mendapatkan sebaik-baik derajat. Karena tidak ada pangkat yang tinggi sebagaimana disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ulama akhirat, wassulaha, wasyuhada. Untuk itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma berkata bahwa sholat 2 rakaat yang dilakukan oleh orang zahid hatinya, sholat 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang zahid hatinya adalah lebih baik dan lebih utama di sisi Allah daripada ibadah orang abid sepanjang tahun. Kata Syekh Saleh Darat, abadan sarmadan, abadi selamanya. Oleh karena itu mulia sekali derajat orang zahid. Sholat 2 rakaat saja bisa melebihi ibadah beribu-ribu tahun. Waqat qila, barang siapa zuhud terhadap dunia selama 40 hari, maka Allah memperjalankan sumber hikmah di dalam hati dan lesan orang tersebut. Nah, berdasarkan hadis tersebut, maka orang yang cinta dunia itu pertanda dibenci Allah. Karena mahabbah kepada Allah dan mahabbah pada dunia itu tidak bisa bersatu di dalam hati seseorang. Saya ulangi. Orang yang cinta pada dunia pertanda dibenci Allah. Karena mahabbah kepada Allah dan mahabbah kepada dunia tidak bisa bersatu di dalam hati seseorang. Dan orang yang cinta pada Allah itu tidak boleh dimadu. Tidak mau dimadu dengan cinta pada yang lain. Karena hal itu menjadikan syirik. Naudzubillah.
Maka ketika orang cinta dunia berarti tidak cinta kepada Allah. Dan apabila orang cinta pada Allah berarti juga benci dunia. Rasulullah bersabda, "Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu, faksiru ma yabqa ala ma yafna." Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Barang siapa mencintai dunianya, maka menjadi madarat akhiratnya. Dan barang siapa mencintai akhiratnya, maka menjadi madarat untuk dunianya. Maka berbuatlah asar, berbuatlah bekas yang kekal atas sesuatu yang sementara lagi hancur. Jadi berbuatlah yang bisa kekal atas sesuatu yang sifatnya sementara. Jadi kita hidup di dunia ini sementara, tetapi bagaimana hidup yang sementara ini, yang sebentar ini memiliki bekas yang bisa mengekalkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah pada kita sehingga apapun yang kita lakukan bisa menjadi sebab kekalnya kita di akhirat dengan kebaikan-kebaikan. Allahumma amin. Karena orang yang cinta dunia itu dibenci Allah, maka membuat dia tidak mengetahui jalan menuju akhirat. Jadi karena orang yang cinta dunia itu dibenci Allah, maka membuat orang tersebut tidak mengetahui jalan menuju akhirat, bahkan dia selalu bingung sampai matinya. Oleh karena itu Nadim, penulis Nadim berkata, wa muhibbud dunya qailun ainat tariq ainal khalasu kamuskiri surbit tila. Ana dene wong kang demen donya iku ngucap saking bingungi endi dedalan maring Allah Subhanahu wa Ta'ala lan endi dedalan ingkang dadi bisa nyelametaken saking siksa, hale tingkae kaya wong kang mendem nginum sajeng. Maksudnya orang yang cinta dunia itu karena bingungnya sampai kemudian mengucapkan di mana jalan menuju Allah dan di mana jalan menyelamatkan dari siksa. Dan kondisi seperti tersebut adalah orang mabuk karena minum minuman keras. Maksudnya, jadi Syekh Shalih Darat memberi syarah, sungguhnya perilaku orang yang tidak zuhud, sesungguhnya perilaku orang yang tidak zuhud duniawi atau perilaku orang yang cinta duniawi itu diumpamakan seperti orang mabuk dari minuman keras. Atau diumpamakan orang yang tenggelam di lautan. Orang yang mabuk atau yang tenggelam di lautan tidak bisa menemukan jalan yang benar. Karena sangat bingungnya. Bahkan ucapannya, dengan mabuknya itu, ucapannya selalu bertanya, mana jalan menuju akhirat? Mana jalan menuju Allah? Mana jalan yang bisa menyelamatkan diri dari siksa? Padahal sebenarnya jalan menuju Allah itu sudah jelas disebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta qaul para ulama. Tetapi orang yang cinta dunia itu tidak bisa melihat lantaran bingung yang menyebabkan mabuk, terutama mabuknya karena mabuk duniawi. Ucapannya tentang di mana jalan yang benar itu disebabkan karena bingungnya lantaran secara lahiriah disibukkan mencari dunia dan secara batiniah disibukkan harapan mendapatkan dunia. Karena apabila duniawi itu sudah tertancap dalam hati, maka anggota lahiriah itu menjadi serakah terhadap duniawi. Yang untuk mendapatkannya bisa saja dengan saling berebut
bahkan sampai saling membunuh demi alasan duniawi. Kejam sekali kalau orang yang cinta duniawi seperti itu. Tidak sekedar berebut, bersaing, tapi sampai kepada saling membunuh. Dan saling membunuh itu terkadang bisa dengan segala macam, ada yang model kasar, ada yang model halus, naudzubillah min dzalik. Karena hal seperti itu, maka Allah menghilangkan lezatnya qanaah bagi orang tersebut. Jadi karena tidak bisa zuhud, karena orang tidak bisa zuhud terhadap dunia, maka tentu sudah barang itu menjadi kelezatan qanaah itu hilang. Maka apabila orang bersikap serakah terhadap duniawi, akan hilanglah sifat zahidnya. Dan apabila hati sudah tidak memiliki qanaah, maka tidak akan merasa kenyang terhadap duniawi. Jadi meskipun ia sudah memiliki harta berlimpah, katakan dia sudah memiliki harta sedunia, sak dunia dipek kabeh misalnya, tetap saja masih kurang dan tidak pernah merasa kenyang anak Adam sampai mulutnya diberi makan tanah liat di dalam kuburnya. Maka berkatalah Fudail bin Iyad bahwa Allah menjadikan semua kejelekan itu berkumpul di dalam hubbud dunia. Maka ada hubbud dunya ra'su kulli khoti'atin. Cinta dunia adalah induk segala kejelekan. Jadi Allah menjadikan semua kejelekan itu berkumpul di dalam hubbud dunya. Kejelekan berkumpul di dalam hubbud dunya. Dan Allah juga menjadikan semua kebaikan berkumpul di dalam zuhud fid dunya. Maka jadi tidak melihat jalan, orang yang tidak bisa melihat jalan karena hubbud dunya, karena mabuk, didasarkan pada kondisinya yang mabuk dan bingung. Maka kemudian saya nanti berkata, watruk minal azwaji man ma sa'adat fi ta'atin wahtar'uzuban faudilan. Syekh Saleh Darat memberi arti, ninggalo sira murid ing bojo wadon ira ingkang ora mitulungi ing dalem taatillah. Lan becik milio dadi duda sira murid hale utama tinimbang duwe bojo ingkang ora mitulungi ing dalem taatillah. Wahai murid Torekoh, tinggalkanlah istri yang tidak mendukung pada ketaatan kepada Allah. Dan lebih baik menjadi duda daripada punya istri yang tidak mendukung perbuatan taat kepada Allah. Jadi maksudnya, saya sudah memberi syarah, sesungguhnya murid torekoh yang belum kamil atau yang belum sempurna itu diminta tidak menikah dengan wanita yang tidak mendukung ketaatan kepada Allah. Karena istri yang demikian itu bisa merepotkan dalam ibadah. Jadi kalau seorang istri atau wanita itu tidak bisa mendukung ketaatan suaminya kepada Allah, maka istri tersebut merepotkan suaminya dalam ibadah. Maka hal-hal yang bisa merepotkan ibadah, maka wajib zuhud dari beristri. Karena wanita seperti itu menjadi hukuman di dunia. Sedang istri yang mendukung ketaatan itu tidak baik kalau ditinggal. Jadi kalau mendukung ketaatan, jangan ditinggal karena dia itu wanita solehah yang menjaga agama. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang diberi rizki oleh Allah berupa istri solehah, maka ia telah menjaga separuh agamanya.
Selanjutnya Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, sesungguhnya istri solehah merupakan harta yang tak terbilang, karena dengannya bisa menyelesaikan ibadah. Artinya solehah itu istri yang berbakti pada suami, baik ketika suami di rumah maupun suami ketika di luar rumah, dan tidak memperhitungkan nafkah suaminya sedikit atau banyak, tidak masalah, dan tidak meminta suami tentang sesuatu yang tidak ada, termasuk nafkah untuk dirinya sendiri, tidak mengandalkan suaminya. Adapun perbedaan pendapat tentang nikah itu telah masyhur di beberapa kitab fikih. Nah, falhasil situasi zaman sekarang ini dinisbatkan yaitu jarang orang bertakwa kepada Allah. Maka lebih baik menikah untuk menjaga agama. Jangan sampai jatuh berbuat zina. Adapun orang yang kuat takwanya dan kurang syahwatnya serta kurang gregetnya menikah, maka sebaiknya tidak menikah dulu, tetapi menduda. Yang pembahasan bab nikah ini tersebut di dalam kitab fikih yang lain, misalnya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka apabila hendak menikah, carilah wanita yang halal, carilah wanita yang ahli agama, dan wanita itu faham terhadap perilaku agama Islam. Jangan menikah dengan wanita yang tidak ahli agama, yang tidak kenal perilaku agama, seperti sholat, toharo, jinabah, dan lainnya. Dan carilah istri dari keturunan orang soleh, dan wanita tersebut juga solehah. Jangan menikah dengan wanita dari keturunan orang fasik, dan jangan menikah dengan wanita yang fasik. Jadi alhasil, syarat wanita yang akan dinikah itu memiliki sifat Islam dan iman secara meyakinkan. Tidak cukup hanya prasangka, karena prasangka itu di dalam karena prasangka itu la yughni minal haqqi syai'a. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Nah, sungguhnya prasangka itu tidak menghasilkan kebenaran yang nyata. Bahkan dalam firman Allah jelas, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan engkau menikahi wanita yang musyrik karena dia tidak mengenal syahadaten. Dia orang musyrik itu tidak mengenal syahadaten, tidak mengenal tauhid, sehingga tidak sah untuk dinikah. Wanita yang dinikah harus memiliki sifat iman, yaitu qaul bil lisan. Qaul bil lisan, mengucapkan dengan lisan, yaitu mengucapkan kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat dengan lisannya. Kemudian amal bil arkan, mengamalkan dengan anggota badannya, yakni menjalankan agama Islam, seperti dia menjalani sholat, menjalani puasa, dan juga i'tiqad bil jinan, yaitu memiliki keyakinan yang mantap dalam hatinya dalam masalah tauhid. Oleh karena itu, Sadatina Ba'lawi, para Sadatina Ba'lawi ketika akan menikahkan, ya alhamdulillah termasuk di lingkungan kita Indonesia atau Jawa ini, ketika akan menikahkan anak laki-lakinya diminta iqrar arkanul Islam. Jadi Ba'lawi, di lingkungan Ba'lawi itu ketika akan menikahkan anak laki-lakinya atau calon pengantin putranya diminta iqrar arkanul Islam, kemudian arkanul iman, dan diminta mantap dan tetap dalam agama Islam dan terbebas dari ajaran agama selain Islam. Baru kemudian setelah ikrar rukun Islam, rukun iman, dan tetap dalam Islam, kemudian diyakinkan dengan membaca syahadaten, kemudian baru diijabkan. Nah, jadi
ijab diawali dengan rukun iman, rukun Islam, kemudian syahadaten itu agar betul-betul bisa diyakini bahwa saat ijab kabul itu betul-betul sebagai mukmin. Karena setelah syahadat langsung ijab. Maka bila terjadi sebelum syahadat itu ada masalah keyakinan, maka dengan syahadat itu berarti sudah menutup hal-hal yang buruk sebelumnya. Ketika syahadat, setelah syahadat kemudian diijabkan, maka itu diyakini bahwa waktu ijab betul-betul mukmin, maka nikahnya menjadi sah. Maka kalau tidak iman, maka nikahnya tidak sah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian zuhud itu diharuskan untuk tidak tamak dengan hak orang lain dan akan memberi pada manusia. Maka melalui dua hal ini menjadi sebab manusia selamat dari duniawi. Dan untuk tujuan ini Syekh Nadhim berkata, li salamatid dunya khisalun arbaun. Ghufrun li jahlil qawmi man uka tajhula wa takunu min saibil inasi isa wa li saibi nafsika lil inasi badila. Kaduwene slametin donya saking fitnah lan saking alane donya iku nglakoni patang perkara. Ngapura maring bodhone manungsa ing sira maka dadi gawe susah ing sira lan nyegah ira ing awak ira ing yen to bodhoha tegese aja bodho sira ing manungsa maka ora gawe susah ing manungsa lan arep ana sira saking paweweh manungsa maring sira iku putus ora pisan-pisan ngarep-ngarep awae manungsa lan paweh ira maring manusia iku hale ngadihaken. Maksudnya sesungguhnya keselamatan manusia dari fitnah dunia dan jahatnya dunia itu perlu dengan menjalani 4 hal. Yang pertama, jadi supaya selamat di dunia, supaya selamat dari kejahatan dunia, itu orang harus menjalani 4 hal. Yang pertama, memaafkan kebodohan manusia terhadap dirinya. Memaafkan kebodohan manusia terhadap dirinya. Karena mungkin tidak hormat. Dan memaafkan mereka yang bodoh itu karena mereka membuat susah diri kita. Yang membuat susah diri kita itu bukan apa-apa. Itu membuat susah diri kita itu karena kebodohan mereka. Maka jika saja mereka tidak bodoh, tentu tidak berbuat seperti itu. Jadi karena bodoh mereka itu, sekalipun membuat susah dirimu, maka maafkanlah kebodohan manusia terhadap dirimu. Itu pertama. Jadi supaya terhindar dari fitnah dunia, yang pertama memaafkan kebodohan manusia terhadap kita. Yang kedua, mencegah diri untuk tidak membodohi orang lain. Jadi dibodohi orang tidak, membodohi orang juga tidak. Jadi memaafkan orang yang membodohi kita atau membuli kita. Yang kedua, mencegah untuk tidak membuli orang. Jadi memaafkan orang yang membuli dan mencegah kita agar tidak membuli orang lain. Mencegah diri untuk tidak membodohi orang lain, tidak menghina mereka, dan tidak membuat susah orang lain. Alhasil, ketahuilah hak manusia dengan cara menghormati dan memuliakan mereka dan memaafkan kebodohan mereka terhadap diri kita. Mereka tidak menghormati dan tidak memuliakan kita itu karena kebodohan mereka. Dan ketiga, hentikan dan jangan berharap pemberian orang lain terhadapmu. Jadi jangan tamak. Dan keempat,
jadilah engkau sebagai pemberi kepada orang lain. Jadi pertama, memaafkan kebodohan orang karena membuli kita. Yang kedua, kita mencegah jangan sampai membuli orang lain. Yang ketiga, jangan berharap pemberian orang lain. Yang keempat, jadilah orang yang pemberi pada orang lain. Alhasil, jadilah engkau sebagai pemberi pada orang lain, engkau jangan minta pada orang lain, seperti itu jangan. Jadi di sini menegaskan bahwa perlunya sikap mental memberi, bukan menerima. Sikap mental memberi, bukan menerima. Karena al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka ketika engkau menjalani 4 hal ini, maka engkau akan disayangi oleh manusia sehingga engkau selamat dari kejelekan manusia. Dan kalau engkau tidak menjalani 4 perkara ini, maka engkau akan bertengkar dengan manusia, sehingga itulah fitnah manusia di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadikan kita atau mentakdirkan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selamat di dunia dengan bisa memaafkan orang yang membuli kita. Kemudian yang kedua, kita mencegah diri jangan sampai kita membuli orang lain. Dan yang ketiga, kita bisa tanpa berharap pemberian orang lain, kecuali hanya mohon kepada Allah. Dan kita bisa menjadi ahli pemberi kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah memudahkan itu semua untuk kita, sehingga kita mendapat keridhaan Allah baik di dunia maupun di akhirat, dan pasti dengan begitu kita selamat dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.